Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a darajatal barina lil walidain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad asyrafis saqalaini wa qurrati ain wa ala alihi wa sahbihi alladhina su'idu fid darain amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan salat subuh dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Qala al-musannif al-ustadzul Habib Ali bin Hasan Baharun mata'anallahu bi tuli hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini. Amin. Ja'a akharu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubul bai'a 'alal hijrah. Ada seseorang datang kepada Rasulullah minta bai'at atas hijrah. Wa qala ma ji'tuka hatta abkaitu walidayya. Rasulullah, saya datang ke sini sampai menyebabkan orang tuaku menangis. Jadi ada seorang datang ke Rasulullah, Rasulullah tolong saya dibaiat. Saya ini ke sini susah payah sampai ayah saya dan ibu saya itu menangis. Berat saja ke sini, tapi karena saya cinta kepada Anda, ingin dibaiat, maka saya datang walaupun ayah ibu saya sampai menangis. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Ya kalau gitu kamu pulang kamu buat orang tua kamu itu tertawa sebagaimana kamu membuat mereka menangis. Saya tidak setuju kalau kamu datang ke saya sampai orang tuamu sedih. Ayo kembali, gembirakanlah kedua orang tua kamu, ya. Ini dari wajibnya kita membuat senang kedua orang tua kita. Hajara rajulun ila Rasulillah minal Yaman wa aradal jihad. Ada seorang laki-laki datang lagi ke Rasulullah dari Yaman. Dia itu ingin berperang bersama Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya, hal bil Yamani abawaka. Di Yaman itu ayah ibu kamu masih ada apa sudah meninggal? Qala na'am, masih ada Rasulullah, masih lengkap. Ayah ibu saya masih lengkap. Qala, maka Rasulullah bertanya, hal adina laka, apakah sudah ada izin dari orang tuamu kamu mau berperang bersamaku? Qala la, belum Rasulullah, saya belum minta izin. Saya khawatir saya tidak diberi izin, sedangkan saya ingin berperang bersama Anda. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah menjawab, farji ila abaw fasta'dinhuma. Wah, kalau gitu kamu pulang, kamu ke Yaman, kamu minta izin dulu ke ayah ibu kamu. Fa in fa'ala fajahid. Kalau orang tua kamu mengizinkan, ayo aku terima kamu bersamaku berjihad. Wa illa fabirrahuma mastata'ta. Kalau oleh orang tua kamu tidak diizinkan, tidak diperbolehkan kamu berjuang bersamaku, maka kamu berbakti ke orang tua kamu. Jangan ikut berperang. Fa inna dzalika khairu ma talqallahu ta'ala bihi ba'da tauhid. Karena berbakti kepada orang tua itu
adalah amal yang paling agung di sisi Allah setelah iman. Jadi walaupun berjihad bahkan bersama Rasulullah, oleh Rasulullah tidak diizinkan kalau tanpa izin dari kedua orang tua. Katanya Rasulullah, amal yang paling besar pahalanya di hadapan Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua, bahkan setelah iman, ya. Jadi berbakti ke orang tua itu mengalahkan sholat, puasa, pahalanya, ya. Karena apa? Kemarin sudah dibaca ayatnya, itu digandengkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah, baru setelah itu berbakti kepada kedua orang tua. Ja'a akhar ilaihi liyastashirahu fil ghazwi. Ada lagi seseorang datang ke Rasulullah, ingin dinasehati, ingin diberikan isyarat di dalam berperang. Faqala, maka Rasulullah bersabda, alaka walida, apa kamu masih punya ibu? Qala na'am, ya Rasulullah. Qala falzamha, udah kamu bersama ibu kamu aja. Fa innal jannata inda rijlaiha, karena surga itu ada di bawah kaki ibu kamu. Jadi ada seorang laki-laki ingin berperang. Oleh Rasulullah tanya, kamu masih punya ibu? Iya Rasulullah. Gak usah ikut. Surga ada di bawah telapak kaki ibumu. Kamu berbakti aja, ya. Kamu kan ingin surga, berjihad, berperang. Enggak Rasulullah. Itu surgamu ada di bawah kaki ibu, ya. Ini hadis-hadis mulai tadi yang pertama, ini ditukil dari kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Al-Ghazali. Takhallafa ba'duhum an rufqatihi. Ada sebagian ulama itu tertinggal dari temannya. Jadi umpama sekarang ya ada rombongan, ya. Ada rombongan ini tidak ikut. Qala lahum aina ruhta. Setelah bertemu, kamu kemana? Teman-teman kita semuanya kumpul. Para kiai semuanya kumpul, para ustadz semuanya kumpul. Kamu kok tidak ada? Qala lahum, maka orang ini berkata, kuntu atufu fil jannah. Maaf ya, saya sedang keliling di surga, ya. Jadi ada seseorang itu tertinggal atau tidak ikut, umpama sekarang reunian, ya, atau sekarang ada pertemuan, itu tidak ada. Oleh teman-temannya ditanya, loh kamu kok nggak ada? Yang lain ada, kamu hanya yang nggak ada. Setelah ditanya, maaf, saya sedang keliling surga. Sehingga teman-temannya merasa aneh. Qalu, maka teman-temannya berkata, kaifa adaka illa fid dunya. Ya, di saranya ini kaifa mazilta fid dunya. Kamu jangan bohong ya. Kamu ini kan masih hidup. Orang bisa ke surga itu kalau sudah mati. Kamu kan masih hidup dengan kami. Kok keliling surga? Qala lahum, maka orang ini berkata, uqabbilu qadama ummi. Saya ini mencium kaki ibu saya, ya. Jadi mencium kaki ibu itu sama dengan keliling surga. Karena apa? Kata Rasulullah tadi, surga itu ada di telapak kakinya ibu. Maka ini yang punya kitab Sholawat Simtud Duror, yang mengarang kitab Simtud Duror, siapa itu? Al-Habib Ali bin Husin Al-Habsi. Beliau setiap hari selalu mencium kaki ibunya, ya, setiap hari, ya. Itu seorang ulama besar, seorang habib, seorang sadah, seorang dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih ulama, sangat dekat kepada Allah. Setiap hari tidak pernah absen mencium kaki ibunya. Kalau kita kan gengsi, ya. Gengsi. Ya, kadang-kadang malu mau cium kaki ibu. Loh, kok malu?
Mau keliling surga kok tidak mau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ibnul baru la yadkhulun nar wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Anak yang berbakti ke orang tua tidak akan masuk neraka. Dan anak yang durhaka ke orang tua tidak akan masuk surga. Ya, jadi ini sabda Rasulullah, selain bersajak ya indah ya. Tetapi maknanya lebih indah lagi dan lebih menegaskan bahwa anak yang berbakti ke orang tua tidak akan masuk neraka. Sebaliknya, anak yang durhaka ke orang tua tidak akan masuk surga. Jadi jalannya lain ya. Anak berbakti ke orang tua itu jurusannya adalah surga. Sedangkan anak yang durhaka ke orang tua jurusannya kemana? Ke neraka. Kemudian ada sabda lagi dari Rasulullah. Man mata wa huwa radin walidayhi lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajah. Barang siapa mati dan orang tuanya ridho, maka tidak ada baginya jarak antara dia dan para nabi di surga kecuali berpaut 1 derajat. Jadi kalau ada seseorang mati, ayah ibunya itu ridho, ya. Saya ridho ke anak saya ini, saya senang ke anak saya ini, maka surganya itu hanya selisih 1 derajat dengan surganya para nabi. Begitu tingginya orang yang meninggal mendapatkan ridho dari ayah dan ibu. Wa man mata wa huwa aqun walidayhi lam yakun bainahu wa baina iblisa finnar illa darajah. Dan barang siapa mati, orang tuanya marah ke dia, orang tuanya tidak ridho kepada dia, maka tidak ada jarak antara dia dan iblis di neraka kecuali berpaut 1 derajat. Sebaliknya, anak yang meninggal, orang yang meninggal, orang tuanya masih marah. Pokoknya saya tidak ridho ke anak saya ini. Anak saya ini selalu menyakiti saya, selalu membuat saya sedih. Sehingga marah orang tuanya. Maka nanti nerakanya oleh Allah disiapkan neraka itu hanya 1 derajat bersama nerakanya iblis. Neraka paling bawah sendiri ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan anak-anak yang berbakti ke orang tua. Okay. Warada ada sebuah hadis. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka akan berbakti kepada kalian anak-anak kalian. Jadi kata Rasulullah, ayo berbakti ke ayah ibu kalian. Nanti pasti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Fi hadzal hadis khamsu basyairah liman yabirru abawaihi. Dalam hadis ini ada 5 kabar kegembiraan dari Rasulullah bagi orang yang berbakti ke orang tua. Al-awwal husulul aulad. Yang pertama akan mendapatkan anak. Ya. Orang yang berbakti ke orang tua oleh Allah nanti akan diberikan anak. As-sani hayatuhum. Yang kedua, anaknya ini akan hidup. Akan hidup. Yang ketiga, tulu umrihim, anaknya dipanjangkan umur. Yang keempat, kibaruhum, anaknya akan dewasa. Akan sampai dewasa. Yang kelima, birruhum, anaknya akan berbakti. Ya. Jadi orang yang berbakti ke orang tua akan diberikan 5 kegembiraan ini. Yang pertama, dia akan punya anak, anaknya akan hidup, anaknya akan panjang umur. Ya, walaupun anaknya tidak berbakti, pasti nanti setelah dewasa akan berbakti kepada orang ini. Yang keempat,
anaknya akan dewasa. Yang kelima, akan berbakti ke orang ini. Karena apa? Kata Rasul tadi, berbaktilah ke kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Ya. Ini kabar gembira, 5 kabar gembira bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang terakhir hari ini, daunnya Ki Musannif, innallaha ta'ala yujazi man barra walidayki fid dunya qabla al-akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang berbakti kepada kedua orang tua di dunia sebelum di akhirat. Ya, jadi kalau tadi dibaca betapa tinggi surga yang oleh Allah disiapkan untuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, tapi di samping itu Allah akan memberikan kebahagiaan, kesuksesan bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua mulai dari dunia. Ya. Jadi kalau kita itu jadi anak yang berbakti, tidak nunggu akhirat, kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Di dunia akan sudah diberikan balasan oleh Allah. Sebaliknya, ya, mafhum mukhalafahnya, orang yang durhaka ke kedua orang tua, bukan hanya neraka tadi yang oleh Allah disiapkan. Di dunia itu sudah akan dapatkan balasan. Ya. Maka cerita Malin Kundang, ya, yang dikutuk oleh Allah jadi batu karena durhaka kepada kedua orang tua, itu hanya sebagian kecil dari kisah-kisah nyata. Banyak kisah nyata orang yang durhaka ke orang tua, mulai dari dunia hidupnya sudah sengsara. Mudah-mudahan kita dan juga anak-anak kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.